membaca satu artikel ya. Nah, artikel itu maksudnya di artikel yang artikelnya bukan dari jalurnya kita, ya, jalurnya saudara-saudara kita yang sebelah. Tapi saya baca artikel di situ disebutkan bahwasanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kata mereka, ya, mereka menukilkan Imam Nawawi mengatakan ibu Rasulullah dalam neraka. Taib, adapun Suyuti mengatakan ibu Rasulullah dalam surga. Ada khilaf di situ antara Imam Suyuti dengan Al-Imam An-Nawawi. Nah, kalau memang itu adalah hal yang ada di kalangan kalian, kenapa kemudian kalian mengatakan kami takfiri ketika mengatakan ibu Rasulullah seperti yang Rasulullah khabarkan? Kenapa kamu kemudian mempersekusi pengajian kami karena ibu Rasulullah, karena kami meyakini apa yang dikhabarkan oleh Nabi? Kan seperti itu. Ya, jadi waktu Ustadz Firanda hafizahullah pergi ke Aceh, ya, teman-teman ngisi pengajian. Ya, dengan apa mereka provokasi masyarakat? Mereka itu provokasi masyarakat, mereka teriak-teriak dalam masjid ada orang yang mencela ibu Rasulullah. Dalam masjid ada orang yang mencela bapaknya Rasulullah. Ini caranya mereka. Yang namanya orang awam, nggak punya ilmu. Panas nggak kira-kira? Panas. Adapun ustadz kita, guru kita menyampaikan apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau Nabi nggak menyampaikan seperti saya sebutkan tadi, kita ingin ibu Rasulullah di dalam surga. Itu yang kita inginkan. Jangankan ibu Rasulullah, kalau bisa Fir'aun juga masuk surga, begitu. Tapi masalahnya Allah mengatakan mereka dalam neraka. Allah yang maha hikmah, Allah yang maha rahim, Allah yang maha rahmat kepada hamba-hambanya. Dan itu yang dikhabarkan tentang Fir'aun dalam neraka. Jadi Anda jangan sosok rahmat, ya, jangan sosok baik, ya, karena semua kebaikan itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, inti jawabannya, keturunan itu bapak dan ibu-ibu tidaklah menjadi sesuatu yang baik ataukah yang jelek. Faham? Jadi kalau memang yang atasnya baik, semuanya juga baik, nggak mesti. Yang atasnya jelek, semuanya juga menjadi jelek. Karena agama itu bukan menjadi warisan, harta yang diwariskan. Kalau agama, bagaimana seseorang menjaga agama itu sendiri? Istrinya Fir'aun, iya, menjadi wanita yang saleh di tengah istana Fir'aun. Abu Lahab, tokoh-tokoh kekufuran yang menyerang Rasulullah, sampai-sampai Allah turunkan ayat tentang Abu Lahab ini. Tapi anaknya Ikrimah, Abu Lahab, seorang pejuang muslim, sahabat Rasulullah yang mulia. Ya, jadi keturunan itu, agama itu tidak melahirkan, ya, tidak akan menjadi maksudnya keturunan seperti keturunan harta. Tergantung bagaimana dia menjaga dirinya sendiri. Bisa difahami, ya? Jadi bisa saja bapaknya seorang nabi, anaknya Nabi Nuh kufur kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bisa saja dia tokoh kekufuran, anaknya muslim. Ini menunjukkan hidayah itu dari Allah, bukan dari keturunan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apa hukum bila ana masih fakir ilmu tapi sering share ilmu, cuplikan kajian dari Ustadz Sunnah dan hadis khususnya di media sosial. Tujuannya yang utama untuk mengingat diri dan insya Allah bermanfaat untuk sesama. Nggak ada masalah. Kita kan nggak sebarkan ucapan kita sendiri, kan gitu. Kita misalnya kita masih minim ilmu, ya kita nggak menyebarkan ucapan kita sendiri. Kita sebarkan adalah kajian guru-guru kita, kajian ustadz-ustadz kita, dan cuplikan-cuplikan hadis, syarah-syarah hadis, artikel-artikel itu adalah bagian dari dakwah. Itu termasuk dalam firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jelas ya? Ini hal yang baik, bukan hal yang jelek. Kecuali misal kita ilmunya kita minim, ilmunya kita pas-pasan, kemudian kita menyampaikan sesuatu yang kita nggak punya keahlian di situ. Nah, ini yang terlarang. Ya, adapun seseorang menyampaikan sesuatu yang diambil dari sumber yang benar, maka tidak ada masalah. Saya mau nanya, saya kerja di toko yang terdapat yang menjual anggur dan rokok. Apakah gaji saya haram? Anggurnya khamar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Para hadirin dan hadirat, ya, hendaknya dia mencari kerja di tempat yang lainnya yang tidak menjual dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaji, ya, di sana para ulama menyebutkan harta itu dibagi menjadi dua. Ada harta yang haram secara zat, ada harta yang haram secara sebab.
Harta yang haram secara zat, haram untuk dirinya dan haram untuk orang lain. Contohnya harta dari hasil curian. Harta dari hasil curian, haram untuk dirinya dan haram untuk orang lain. Yang kedua, harta yang haram secara sebab. Sebabnya karena di situ ada unsur ribanya, di situ ada unsur perjudiannya, ya di situ ada menjual hal yang diharamkan, babi dan lain sebagainya, maka itu haram untuk penjualnya, pemiliknya yang punya menjual barang-barang tersebut atau mendapatkan penghasilan tersebut, dan halal bagi orang lain. Orang yang makan riba, orang yang kerja di tempat riba, gaji dia haram atau tidak? Haram. Gaji dia haram. Tetapi ketika dia memberikan uang itu kepada orang lain, halal nggak buat orang lain? Halal buat orang lain. Di antara dalil yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah harta rampasan perang. Harta rampasan perang adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir yang mereka makan riba, jual khamar, jual babi dan lain sebagainya. Ketika harta itu sudah berpindah tempat menjadi harta rampasan muslimin, maka itu menjadi halal. Dan juga di antara dalil yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Nabi pada waktu itu mendatangi rumah seorang sahabat, dan kemudian Nabi dihidangkan roti, dan Nabi melihat ada daging yang sedang direbus. Kata Nabi, kenapa saya cuma dikasih roti, kenapa saya nggak dikasih daging? Kata Rasulullah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ini adalah sedekah yang orang bagikan kepada saya, dan engkau tidak boleh makan sedekah. Kata Nabi, sedekah buat kamu, hadiah buat saya. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin mengambil dalil dalam sebuah barang terkadang bisa memiliki dua fungsi. Bisa difahami ya. Nah, dalam konteks ini, kalau seandainya memang dia bukan dia khamar, dan jika dia juga tidak berinteraksi langsung dengan yang membeli khamar tersebut, dia jual hal yang lainnya, maka insya Allah gajinya adalah gaji yang halal untuk dia. Tapi semaksimal mungkin dia untuk tidak bekerja di tempat-tempat yang menjual ya khamar atau menjual hal-hal dia larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqal syai' paling kecilnya itulah syubhat untuk kita. Ya, dan Nabi SAW melarang kita untuk makan atau duduk di tempat penjual khamar, nggak boleh. Jadi kalau kita pergi ke restoran, lihat ada jual khamar situ, nggak boleh kita duduk di situ, kita pergi cari makanan yang lain. Ini duduk kan cuma sebentar ya, apalagi kerja di situ. Mau nggak mau kadang-kadang kita harus menuangkan khamar, ya sudah, dosa, ya dosa besar. Nah, wallahu a'lam. Sampai jam berapa kajiannya? Sampai jam 12? 11:15. Oh, baik. Afwan Ustaz, saya pernah mendengar, saya baca semua soalnya, bukan berarti saya bisa jawab semua. Yang nggak bisa jawab ya sudah, saya wallahu a'lam. Saya pernah mendengar orang-orang Syiah di majelis para sufi dan habib, mereka sangat membenci sahabat Muawiyah dan anaknya. Menurut mereka Muawiyah itu pemberontak Ahlul Bait. Apakah cerita mereka itu benar? Nah, tidak ada yang benar dari orang Syiah. Mereka pendusta. Ya, dan jangan mendengar apapun dari orang Syiah. Jangan mendengar apapun dari orang Syiah. Mereka adalah pendusta. Tidak ada orang yang paling kencang kedustaannya di muka bumi ini melebihi dari orang-orang Syiah. Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang dipuji dan disanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman kekhalifahan Abu Umar, Utsman, Muawiyah radhiyallahu taala anhu selalu dijadikan sebagai pembesar menjadi gubernur pada waktu itu karena kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Bisa difahami ya? Mungkin itu ringkasnya demikian. Ya, makanya di sini Bapak dan Ibu-ibu, ya semaksimal mungkin kita bukan kita menganggap diri kita suci, tapi kita menganggap diri kita orang yang lemah. Ya, supaya kita tidak ya membuka telinga kita mendengar dari syubhat-syubhat. Terkadang ketika itu sudah lengket dalam hati kita dan kemudian kita tidak mendapatkan jawaban, dan kemudian itu terkadang akan memalingkan kita dari kebenaran itu sendiri. Hati-hati ya. Ada satu kisah dari Ibnu Sirin rahimahullah. Datang orang-orang menjumpai Ibnu Sirin dari kalangan Ahlul Ahwa. Dia berkata, "Wahai Ibnu Sirin, saya ingin membaca hadis kepadamu." Kata Ibnu Sirin, "Saya ingin mendengar hadis dari engkau. Kalau kamu tidak ingin mendengar hadis dari saya, izinkan saya untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Al-Quran pun saya ingin dengar dari kamu."
Kemudian ditanya Ibnu Sirin, kenapa kau tidak ingin mendengarkan Al-Quran darinya? Aku khawatir ketika dia membaca Al-Quran dan kemudian dia membawa makna Al-Quran kepada mana yang dia inginkan, dan kemudian itu akan tersimpan dalam hatiku, sehingga akan memberikan apa? Efek yang tidak baik. Ini Ibnu Sirin, ulamanya tabi'in. Ya, yang beliau tahu yang mana yang hak dan mana yang batin, tapi semaksimal mungkin beliau menjaga telinga beliau. Karena itu tadi, ini ada dengar syubhat ini, ustaznya di WA begitu saja sibuk, nggak dibalas, ditelepon nggak diangkat. Ini memang kan mau nggak mau kadang manusia ada sesuatu yang nggak menyenangkan ya. Nah sementara dia salah, dia misalnya saya nggak cerita, nggak sebutkan yang bertanya, ya, siapapun dia, ya ingin kepo sana kepo sini, ada syubhat, ustaznya ditelepon, ya mungkin ustaznya sibuk, akhirnya ustaznya disalahin. Padahal kan dia sendiri yang salah dengar syubhat. Udah dibilang jangan coba dengar syubhat, masih juga dengar. Akhirnya ya ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Allahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah bisa dosa seseorang disandarkan kepada kesalahan orang lain? Misal seorang istri berkata, aku belum bisa jadi istri yang baik karena suaminya juga belum bisa menjadi suami yang baik, ataupun sebaliknya. Baik. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alla taziru wazratu wizra ukhra." Sesungguhnya dosa seseorang itu tidaklah menjadi warisan untuk dosa orang lain. Nah, bagaimana dengan hadis yang kita baca tadi, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang seseorang berbuat sebuah sunnah dengan sunnah yang jelek, dan kemudian dia akan mendapatkan dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya menjadi dosa warisan. Ini kan seakan-akan terjadi kontradiksi kan. Nah, kita menjawab, ketika seseorang dia tidak menjadi sebab orang lain berbuat dosa, maka dia tidak berdosa dengan dosanya orang lain. Akan tetapi ketika dia menjadi sebab dosa orang lain dikarenakan dia yang mencontohkan, maka akan mengalir dosa orang lain kepada dirinya. Bisa difahami di sini? Nah, dari hal yang ditanyakan para hadirin dan hadirat, konsep di dalam rumah tangga itu adalah adanya hak dan kewajiban. Maka seorang istri semaksimal mungkin dia mengedepankan kewajibannya kepada suaminya. Demikian juga seorang suami mengedepankan kewajibannya kepada istrinya. Ini konsepnya. Kenapa? Karena yang mewajibkan kita berbuat baik kepada istri, kewajiban istri berbuat baik kepada suami, itu bukan istri, bukan suami, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas kita. Allah yang ada di atas kita, dialah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada suami. Baik, jadi bukan konsepnya kalau kamu menunaikan kewajiban kamu kepada saya, kamu berikan hak saya akan berikan kewajiban kepada kamu. Kalau tidak, sorry ya, nggak bisa. Ini bukan konsep dalam rumah tangga. Ini konsep yang itu akan terjadi keributan dan perceraian. Kalau kamu tidak melayani saya dengan baik, saya tidak akan pernah berbuat baik sama kamu. Tunaikan dulu kewajiban kamu, baru saya tunaikan kewajiban. Tidak, kewajiban kita masing-masing dulu kita tunaikan, kemudian hak. Kalau dia berikan, alhamdulillah. Kalau dia tidak berikan, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka dalam rumah tangga, apa pondasi yang paling terpenting dalam rumah tangga? Takwa Allah. Si istri takut sama Allah. Allah memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada istri suami saya. Suami takut kepada Allah. Dia menganggap, dia meyakini Allah yang mewajibkan saya untuk berbuat baik kepada istri saya. Berjalan nggak kehidupan? Akan berjalan kehidupan. Tapi kalau setiap masing-masing menuntut hak dulu, baru dia menunaikan kewajiban, maka inilah bentuk dari kehancuran dalam rumah tangga. Bisa difahami? Jalankan kewajiban, insya Allah Allah akan berikan berkah dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan Rasulullah juga telah ingatkan kita dalam sebuah hadis, adalah dua orang yang mereka saling ribut, saling berselisih, kecuali ada satu di antara mereka yang berbuat dosa. Maka berbanyak istighfar ketika sedang punya masalah dalam suami istri, itu perbanyak istighfar, bukan banyak curhat sana kemari. Karena masalah semakin dicurhatin itu akan semakin besar. Itu konsepnya, itu kaidahnya itu. Antum cuman sekedar curhat, yang antum aja curhat nggak komen apa-apa, itu masalah jadi besar. Dia nggak komen apa-apa ya. Tapi kalau seandainya dia berkomentar satu kalimat saja,
ya suami ya anti padahal sudah ngaji ya, padahal panitia kajian kok gitu dia ya Pak. Dia nggak ngomong apa-apa tuh, masalah jadi besar, apalagi cuma di komentar satu kalimat tadi. Ingat, ini adalah lidah syaitan ya, yang dipakai pada wanita yang pakai hijab tadi. Ini sebenarnya syaitan yang berbicara. Kenapa saya katakan syaitan berbicara? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan syaitan iblis itu membangun istananya di mana? Di dalam air. Setiap saat iblis itu akan memberikan motivasi, memberikan hadiah ketika dia berhasil memisahkan antara suami dan istri. Hati-hati. Hati-hati berkomentar. Ya, diamnya kita kadang menjadi masalah, apalagi berkomentar. Maka cukup seseorang itu mengadu kepada Allah, dia istighfar kepada Allah, karena tidaklah dua orang yang berselisih kecuali apa? Satu di antara keduanya ada yang berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, walaupun di sisi lainnya suami ya itu adalah pemimpin rumah tangga, dia harus mendidik suami istrinya menjadi baik. Ya kalau dia tidak bisa menjadi contoh untuk suaminya, untuk istrinya dan keluarganya, maka tentunya dia akan mewariskan dosa tadi. Ya, karena bapak dan pemimpin rumah tangga, dan dia akan menjadi pemimpin untuk yang ada di bawahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semenjak Anda hijrah dan mengenal manhaj salaf, Anda berusaha meninggalkan hal-hal yang diharamkan, termasuk salah satunya adalah meninggalkan riba. Tapi semenjak itu ujian dan musibah tidak henti-hentinya datang kepada saya. Bagaimana caranya agar Anda bisa menguatkan hati terutama istri dan anak-anak agar selalu bersabar menghadapi ujian tersebut? Yang Anda keluarga rasakan saat ini adalah makin sulit dalam masalah ekonomi. Setiap hajat juga sangat sulit dicapai. Berbeda saat belum hijrah, selalu sangat mudah sekali untuk menyampaikan sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada saudara kita bertanya, memudahkan urusannya, melapangkan rezekinya, dan menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini adalah tempat ujian dan dunia ini adalah tempat cobaan. Ya, semakin seseorang itu beriman, maka semakin tinggi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka akan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan mereka mengucapkan keimanan? Tidak. Sampai didatangkan kepada mereka ujian seperti yang telah diuji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Jadi ketika kita mulai untuk menata diri kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki muamalahnya kita, terkadang disitulah ujian yang Allah berikan kepada kita untuk melihat apakah kita jujur dengan keimanannya kita ataukah tidak. Di antara hal yang disebutkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau punya bapak yang sangat cinta kepada beliau. Ya, saking cintanya bapaknya memingit beliau di rumah untuk menjaga Tuhannya, yaitu Majusi pada waktu itu. Singkat cerita, beliau melihat sebuah gereja dan kemudian beliau mengatakan agama ini lebih baik daripada agama saya. Akhirnya dia berkata, antarkan saya ya ke negeri tempat agama ini. Berangkatlah beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan agamanya. Ini bukan sesuatu yang ringan, ini berat. Meninggalkan kampung halaman, bapaknya saudagar kaya raya. Kemudian beliau harus tinggal, nggak jelas kepada dengan siapa beliau tinggal. Ketika beliau sampai ke negeri Syam untuk menuntut belajar ya kepada seorang pendeta, ternyata pendetanya pencuri. Dia menghasut orang untuk bersedekah, uangnya masuk kantong dia. Ujian nggak ini? Ini baru pindah agama. Dia meninggalkan bapaknya, meninggalkan agamanya, meninggalkan kampung halamannya. Ternyata pendeta tokoh agamanya maling, perampok. Ujian nggak kira-kira? Lah kalau seandainya Salman Al-Farisi, wah ternyata gini agamanya, balik beliau ke Majusi, beliau mungkin nggak bertemu dengan Nabi SAW. Tapi bila tetap bersabar, pasti akan ada pendeta yang baik yang akan saya dapati. Dan subhanallah, beliau bertemu dengan tiga orang pendeta, dan tiga pendeta ini mengarahkan beliau untuk bertemu dengan Nabi SAW. Ini pelajaran yang berharga untuk kita ambil di tengah kita mendapatkan ujian, di tengah kita ingin berbuat baik, disitulah kita akan mendapatkan ujian.
Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi dari khabar yang dikhabarkan oleh Nabi ini menunjukkan kepada kita ketaatan, kebaikan, keistiqomahan yang kita lakukan itu bukan berarti kita sudah bebas dari ujian dan cobaan, enggak. Justru disitulah dimulai sebuah ujian di dunia ini. Ya, karena sholatnya kita bukan untuk menghindarkan kita nggak punya masalah. Sholat kita itu menghindarkan kita dari dosa dan maksiat, bukan menghindar masalah. Jadi kalau orang berkata saya sudah sholat kok banyak ujian ya, disitulah ujiannya engkau. Ya, semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujian yang akan dia dapatkan. Maka bersabarlah. Dan ujung daripada kesabaran itu adalah kebaikan. Bisa saja Allah berikan kebaikan di dunia, Allah memberikan kebaikan di akhirat kelak. Yang jelas jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah, dan ujian yang Allah berikan kepada kita enggak mungkin lebih besar daripada ujian Nabi dan Rasul. Nggak mungkin teman-teman semuanya. Sesulit-sulit pun hidup kita yang diceritakan dalam kertas ini, atau siapa yang semisal dengannya, kan nggak ada. Kita cuma makan air putih sama makan kurma dengan air putih saja di rumah, nggak ada kan. Tetap juga makan nasi kan. Yang mungkin biasanya seminggu sekali makan di mall, sekarang mungkin nggak pernah makan di mall, tapi tetap juga pakai lauk. Kan begitu kan. Nah, Nabi itu berbulan-bulan makannya cuma kurma saja. Tapi beliau berkata apa? Baiti jannati, rumahku adalah surga untukku, kata Rasulullah. Ya, kita walaupun hidupnya sulit, tetap tidurnya tetap di kasur kan. Nggak berubah jadi di tikar, enggak ya. Nabi SAW tidur di atas pelepah kurma, sampai-sampai ada bekas pelepah kurma di pundaknya beliau. Tapi dunia ini sesuatu yang indah buat Rasulullah di balik ujian yang beliau rasakan. Oleh karena itu teman-teman semuanya, di antara hal yang perlu untuk kita tanam adalah rasa syukur, rasa qanaah, dan kemudian kita sering melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, dan terkhusus lagi kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ya, kita lihat kondisinya mereka kalau yang ditanya dalam soal atau di bawahnya level sedikit lagi kehidupannya kita dirindukan kehidupan kita oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Hidupnya kita yang susah hari ini mimpi buat mereka, teman-teman semuanya, mimpi buat mereka. Karena hidup mereka antara bom dengan bom, hidup mereka antara kematian dengan kehidupan. Mereka bukan berpikir saya punya rumah atau enggak, saya punya